Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 2160117. Saya dari kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang ada pada example 1.4. Pada example 1.4 ini membahas tentang kreasi objek pada pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OOP, melibatkan tahapan sebelum berinteraksi dan juga tahapan selama objek tersebut berinteraksi dengan program atau pengguna. Dalam OOP, objek merupakan instansi dari suatu kelas dan setiap objek memiliki atribut atau data dan metode atau fungsi yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek lain atau melakukan tindakan tertentu. Berikut adalah penjelasan tentang tahapan kreasi objek pada OOP sebelum berinteraksi dan selama berinteraksi. Yang pertama yaitu sebelum berinteraksi. Pertama, perencanaan dan analisis. Tahapan ini melibatkan perencanaan awal dan analisis kebutuhan program. Anda perlu mengidentifikasi objek-objek yang akan digunakan dalam program serta atribut dan metode yang dimiliki oleh masing-masing objek tersebut. Yang kedua yaitu pembuatan kelas. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah membuat kelas-kelas yang mempresentasikan objek-objek tersebut. Anda perlu menentukan atribut-atribut dan metode-metode yang dimiliki oleh kelas. Tahapan ketiga yaitu inisialisasi objek. Setelah kelas dibuat, langkah selanjutnya adalah menciptakan objek dari kelas tersebut melalui proses yang disebut inisialisasi atau instansiasi. Dalam tahap ini, Anda membuat objek baru dengan menggunakan konstruktor kelas yang sesuai. Yang keempat yaitu mengatur atribut. Setelah objek dibuat, Anda dapat mengatur nilai atribut-atribut objek sesuai kebutuhan. Atribut-atribut ini mempresentasikan data yang dimiliki oleh objek. Anda dapat mengakses dan mengubah nilai atribut menggunakan metode getter dan setter yang telah ditentukan oleh kelas. Tahapan selama berinteraksi. Yang pertama yaitu pemanggilan metode. Objek yang dapat berinteraksi dengan program atau pengguna melalui pemanggilan metode yang ada dalam kelas. Metode-metode ini dapat digunakan untuk melakukan tindakan tertentu atau memproses data yang terkait dengan objek tersebut. Yang kedua yaitu interaksi antar objek. Objek dalam OOP seringkali berinteraksi satu sama lain. Mereka dapat berbagi data atau saling memanggil metode untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi ini memungkinkan objek bekerja sama dengan dan saling bergantung untuk mencapai fungsionalitas yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu penggunaan inheritance dan polymorphism atau OOP. Memungkinkan penggunaan konsep inheritance dan polymorphism. Inheritance atau memungkinkan objek turunan, child class, mewarisi atribut dan metode dan objek induk atau parent class. Polymorphism memungkinkan objek dengan tipe yang berbeda untuk digunakan secara serupa melalui mekanisme overriding dan inverse. Yang keempat yaitu pengolahan kejadian atau event handling. Objek dalam OOP dapat merespon kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam program. Melalui mekanisme event handling, objek dapat menjalankan metode tertentu saat suatu kejadian terjadi seperti klik tombol atau input dari pengguna. Yang terakhir yaitu penanganan eksepsi atau exception handling atau selama berinteraksi.
Itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.